Bagian Alkitab yang baru saja kita baca dan dengarkan ngomong tentang kasih setia Allah dibandingkan dengan ketegaran, kekerasan hati dari umat pilihan Allah. Saudara tahu dan semua yang belajar membaca kitab suci tahu umat pilihan Allah, bangsa Israel. Ada bangsa Israel yang faktual dan ada bangsa Israel yang menurut orang-orang para ahli teologi, para ahli Alkitab, ada bangsa Israel yang rohania. Bangsa Israel yang faktual katanya dan masih hidup sampai hari ini. Ya, kita lihat memang kalau kita lihat pakai ilmu cocokologi mungkin cocok, tepat, keras kepala, tegar hati, tegar tempur. Saudara, kita hidup baik ketika lahir, semua orang lahir dalam alam kebebasan sesungguhnya. Ketika orang lahir sebagai insan, sebagai individu, dia lahir dalam alam kebebasan sesungguhnya. Dia merdeka untuk ada. Dia tidak memaksakan seseorang ibu untuk melahirkan dia. Tapi juga seorang ibu juga tidak hendak memaksakan supaya dia punya anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, tapi secara merdeka. Karena itu setiap pasangan suami istri ketika berumah tangga tidak ada yang tidak berkeinginan untuk tidak punya anak, pasti berkerinduan untuk punya anak. Itu berarti ada kemerdekaan padanya, ada kemerdekaan, kebebasan padanya untuk memilih satu di antara hidup itu dalam keluarga itu. Memang ada yang berkerinduan untuk kalau boleh tidak punya anak, tapi ada juga yang mengatur supaya kalau boleh anak itu lahir pada tanggal yang diinginkan. Hari-hari di dunia modern ini terjadi begitu. Kalau dia mau lahir tanggal berapa menurut dia, kita pergi di dokter. Kalau memang usia kehamilan sudah cukup, bolehlah untuk operasi dan anak itu sudah boleh lahir. Itu mungkin kita paksakan, tapi kalau normal tidak lagi. Dan semua itu terjadi di dalam satu apa yang disebut dengan hukum. Kita belajar hari ini, kita berbaca, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kita sebagai orang bebas, sebagai orang merdeka, individu, ketika sudah memahami arti dan makna kehidupan bersama, kita bertabrakan sana sini dan akhirnya ada yang mengatur kita. Dan mengatur kita itulah yang disebut dengan hukum. Dan dalam hukum, di hidup ini ada yang bersifat alamiah, dan karena alamiah orang bebas kemana saja melakukan apa saja. Tetapi ada hukum yang kita sebut, diantaranya yang seperti tadi dilakukan. Sebagian kecil tadi itu sebagian amat kecil, tapi juga ada hukum yang seperti hukum agama, dan ada hukum yang lainnya yaitu hukum positif di negara ini. Hukum positif di negara ini ada banyak macam dan mengatur kita. Orang kampung bilang ikat sampai teo sampai di leher, hampir terusung di sebelah kanan. Tani-tani leher. Itu hukum mengatur supaya kemudian orang bisa tertib. Dalam hukum adat pun demikian adanya, tidak tertulis, hanya diucapkan, tetapi dia seperti menggunakan tali elektromagnetik yang tidak kelihatan, yang olehnya kemudian kita terikat dan suatu waktu akan kembali kepada apa yang disebut dengan nominasi, proporsional. Dan untuk itu hari ini di sini pasangan kekasih, pasangan adat sekaligus pasangan syukur telah melakukan sesuatu yang disebut dengan menyelesaikan hukum adat perkawinan, dan berbahagialah.
Berbahagialah karena banyak orang dapat menyelesaikan di dalam budaya itu, banyak orang dapat menyelesaikan urusan perkawinan, menikah secara gereja, secara agama, hukum agama, menikah menurut hukum positif yaitu undang-undang perkawinan, bisa selesai. Dan semua itu bersifat administrasi tertulis, tapi ada yang tidak tertulis, dan karena itu seringkali kekuatan ikatannya lebih kuat daripada yang lain, lebih kuat. Karena itu bila hari ini di sini kita bisa melakukan acara ini, Tuhan tidak berbahagia karena itu telah berpegang pada hukum itu sendiri, hukum yang tidak tertulis. Seringkali orang tidak percaya, orang tidak percaya pada apa yang dilakukan seperti tadi. Ya bisa, tapi mesti kaisno kesempatan makan kau kuat iya, kau kuat iya, kau bar iya. Mesti kaisno benar-benar. Karena kalau sempat tekom sebagai itu kaisno artinya kayak kesempatan tem ada nak orang, aik bani, aik santai. Kesempatan so itu kan metode. Kalau kaisno mutegi kolaborasi. Saudara-saudara, maksud saya begini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diikat di bumi itu terikat di surga. Setiap kita ketika ada di bumi ini, kita lahir dengan kita bahwa ada ikatan-ikatan di bumi dengan iman. Ketika kita menetapkan itu dalam iman, maka Tuhan menetapkan itu sebagai langkah yang baik. Bahwa kalau kemudian kita menetapkan itu dalam rasa dan itu dalam dunia keberdosaan, pasti Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Bapak mau bayangkan, memangnya ini kita punya leluhur taruh ini saya nono tadi atau saya nono itu sebagai sesuatu yang didoakan secara gerejani? Tidak. Gereja baru datang abad ke-16-17. Jauh sebelum itu barang seperti ini sudah ada. Dengan demikian, ya apa yang dilakukan pada masa lalu dengan ketulusan dan kejujuran itu masih terikat kuat sampai hari ini. Maka kita yakini Tuhan berkenan. Dalam budaya Sabu ya, ada yang disebut penoto. Dalam penoto juga demikian. Saya menghadiri acara seperti begini dan melakukannya di Sabu Timur, di kota kecil atau kampung kecil itu di Polo. Kami melakukan penoto itu dan sedikit tahu ya, bagaimana isinya sampai dengan pinang iris yang mistik paling atas di dalam satu tempat yang besar yang mistik seperti begini, tapi yang nyaman dan lebih besar dari yang punya laki-laki. Ini lebih besar dari ini lagi, lebih besar. Itu hampir mirip bedanya mesti di pangkuan, di atas pangkuan. Betul ya, mesti gadis nona itu mesti atas pangkuan. Pangku orang begini besar, jangan suruh beda, tapi mesti di atas pangkuan. Coba sekarang kita pakai gaya Sabu tuh bisa kan? Bapak ini bikin loh waktu itu. Ya, itu hukum. Itu hukumnya saudara-saudara kita yang menggunakan arti disebut dengan penoto. Duduk di atas pangkuan. Kalau bilang secara kasat mata manusia betul, sudah bisa karena ini kecil, sudah bisa pangkas sendiri. Tapi tidak bisa karena Tuhan berkenan itu terjadi. Tuhan berkenan untuk membawa dua saudara dalam satu ikatan perkawinan yang oleh karenanya telah terjadi. Hari ini di sini, di tempat ini, di rumah ini, pakai rasa percaya
mata-mata, ada sejumlah mata yang tidak terlihat yang sedang melihat kita. Begitu. Ya, oleh karenanya mereka itu berpesta. Oh tidak, kita lebih percaya bahwa Tuhan pasang matanya jauh lebih terang dari mereka yang melihat kita. Ada sejumlah mata hari ini, ada yang mengantuk, ada yang mata terang, ada yang macam-macam ikut menyaksikan peristiwa ini. Terima kasih telah bersama kedua saudara dalam sukacita ini, sukacita yang ada di hidup. Sekali lagi, kita hidup, kita lahir dalam kemerdekaan, tapi ketika kita ada dalam komunitas, kita terikat hukum. Dan karena itu, bila kita melakukan hukum itu secara benar, Tuhan memperkenankan itu terjadi. Mazmur berkata, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Tuhan akan ingat kita selalu. Kita pun tuntut untuk senantiasa ingat Tuhan. Mari kembali dalam